In hadza illa ifkun iftarahu. Ini kita tinggalkan dulu bahasan ini. Nanti terakhir kita ulang lagi untuk meyakinkan kalau pulang nanti sudah bisa bawa sesuatu. Kita sering mengucapkan insya Allah. Jika Allah menghendaki. Allah sebagai subjek, sya'a sebagai kata kerja. Jadi terjemahannya jika Allah menghendaki. Sama polanya tadi, subjeknya dulu. Berarti in di sini berarti apa? Jika. Pertama, in berarti jika. Kedua, kalau sesudah in ada illah, sesudah ini in ada illah, itu ketentuannya. Kalau sesudah in ada illah, maka innya bukan berarti jika, tapi innya berarti tidak. Yuk, pelajaran ketiga. Asalnya in itu berarti jika. Oke, asalnya in berarti jika. Tapi kalau sesudah in itu ada kata illah, maka innya bukan berarti jika lagi, tapi innya berarti tidak. Jadi bisa bedakan sekarang kapan in berarti jika dan kapan berarti tidak. Kalau tidak ada illah sesudahnya, maka berarti innya jika. Tapi kalau ada illah sesudahnya, maka innya berarti tidak. Illah artinya apa? Illah kecuali. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Illah kecuali. Oke, dibayang-bayangin dulu. Karena belajar bahasa itu kita serap, dibayang-bayangin. Dia nggak bisa hanya sekedar dihafal saja. Saya ulang lagi. Arti asal in adalah jika. Kalau sesudah in di dalam kalimat ditemukan illah, maka innya berarti tidak. Kalau tidak ada illah, maka berarti udah. Berarti untuk menerjemahkan in itu lihat dulu mata kita ke sini dulu. Ini ketemu in nih. Ada dua dari di sini kita ada dua kemungkinan. Bisa artinya jika, bisa artinya tidak. Tidak kalau sesudahnya ada illah. Ada illah enggak? Oh, ada illah. Berarti tidak kecuali. Tidak tinggal ini. Haza apa artinya? Haza ini. Haza ini. Saya buat betul-betul ngelotok ini sepotong ayat ini hamal hari ini. Ya. Gitu. Jadi Bapak yang dari Kelapa Dua pulang udah ngelotok bawanya. Gitu. In tidak. Kenapa diartikan tidak? Ada illah. Illah artinya apa? Kecuali. Tidak kecuali hazai ini. Sekarang coba kita terjemahkan. In tidak. Haza ini. Illah. Ulang. In. Haza. Illah. Sekali lagi. In. Tidak. Haza. Illah. Udah nyambung belum?
tidaklah ini kecuali. Berarti ada tambahan. Tidaklah ini kecuali. Sekarang saya tambah pengertiannya. Haza yang dimaksud ini kan apa artinya tadi haza? Ini. Ini namanya kata tunjuk. Ini menunjuk apa? Ini menunjuk Al-Quran. Nah, nanti Bapak kalau sudah ini bisa tunggu YouTube dari Asalam. Bisa diulang-ulang. Ya. Ulang sampai paham. Haza ini, haza qalamun, ini pena. Ini pena. Ya. Haza saburatun, ini penghapus misalnya gitu. Hadhihi saburatun. Haza yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Yuk coba kita terjemahkan. Tidaklah ini, di sini kita ada apa? Oke, udah mantap udah. Atau kalau kita tambahin Qurannya, tidaklah Al-Quran ini, paham? Makanya kalau ibu lihat terjemahannya kan ada dalam kurung Al-Quran. Nah itu Al-Quran dari mana? Itu dari hadis, dari tafsir. In hadza, tidaklah Al-Quran ini illa kecuali. Sampai di sini paham? Kita ulang lagi dari sini. Jangan tambah dulu kalau belum paham itu. Karena kalau belum paham terus ditambah, tambah nggak bakal paham. Ya? Yuk kita ulang. Wa qala allazina kafaru, menerjemahkan tadi, dan orang-orang kafir telah berkata. Paham nggak? Dan orang-orang kafir telah berkata. Berarti ini perkataan orang. Apa katanya? In hadza illa, tidaklah Al-Quran ini kecuali apa? Ifkun, kebohongan. Ifkun, Yuk kita sambungin dulu. In haza illa ifkun, tidaklah Al-Quran ini kecuali Bapak sebagai orang yang mengimani Quran kira-kira jengkel nggak dengarnya? Ibu sebagai orang yang mengimani Quran mendengar ini jengkel nggak? Itulah manfaat baca, membangkitkan emosi. Gitu. Siapa yang mengatakan Quran itu adalah kebohongan? Allazina wow. Dapat segitu aja sudah keren itu. Ayat 4 surah Al-Furqan. Padahal di ayat pertama surah Al-Furqan, alhamdulillahillazi anzalal furqan, kan gitu? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan nazzalal furqana ala abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nazira, agar menjadi peringatan bagi semesta alam. Ini Al-Furqan, disebut Al-Furqan, pembeda. Nah, orang kafir menyebut ini adalah ifkun. Apa tadi ifkun? Nah, ini yang saya ingin bakar kita semua. Ada nggak muncul rasa marah ketika baca ayat begini? Gitu? Rasa marah itu untuk apa? Bukan untuk ngamuk, bukan. Membuktikan. Jangan kayak sekarang, orang debat, diskusi, kalau nggak bisa bantah, ngamuk. Masuk ranah pribadi. Itu bukan diskusi namanya. Keluarkan alasan-alasan kita. Iya? Gitu.
Bagaimana kita membantah kalau ada orang mengatakan ini kan kebohongan? Gimana kita sebagai orang yang mengimani Quran menjawabnya? Berarti butuh ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ujung-ujungnya lu kafir lu, sembarang ngomong lu. Nah itu nggak punya dasar, makanya jadi brutal gitu loh. Enggak. Diskusi nggak perlu pakai fisik. Nih. Sekarang cara kita, ini tuduhan orang. Satu, wajar aja dia ngomong begitu, dia nggak percaya. Oke? Nenangin dulu. Wajar aja dia ngomong begitu, dia nggak percaya. Kalaupun kita sebaliknya juga kita bisa mengatakan kitab suci mereka seperti itu. Betul nggak? Tapi kita tidak dibolehkan. Kita nggak dibolehkan. Mengapa kita tidak dibolehkan? Karena kita punya konsep lakum dinukum. Udah. Ketika orang menuduh kita, klarifikasi tuduhannya. Namun kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Mengapa? Lakum dinukum waliyadin. Urus aja agama masing-masing. Ini kadang urusan agama kita belum beres, kita ngurusin agama orang. Urusan diri kita banyak, urusan orang malah yang kita openin. Itu kelucuan-kelucuan. Yuk, saya ulang. Jangan diteruskan. Rumusnya kalau belajar tadabbur, jangan tambah sebelum faham benar. Yuk, kita ulang terjemahannya. Wa qalal ladzina kafaru, dan orang-orang kafir telah berkata. Di sini kita muncul. Apa perkataan orang kafir itu? Ini dia. In hadza, tidaklah ininya tadi di sini adalah Al-Qur'an. Illa ifkun, kebohongan. Ini belum selesai. Iftarohu, ini lebih menyakitkan lagi. Di sini aja kita udah sakit ini. Sebagai orang yang mengimani Quran, sampai di sini udah sakit di sini kita. Sampai di sini lebih sakit lagi. Pertanyaannya, selama ini Bapak Ibu baca Quran pernah nggak merasa sakit dan tersinggung gitu? Kenapa nggak pernah tersinggung? Kenapa nggak ngerti? Kenapa nggak belajar? Kalau dibalikin lagi, mengapa nggak belajar? Berarti soal iman. Kalau orang mengimani sesuatu, pasti dia akan mempelajari yang dia imani. Oh, berarti iman saya belum benar. Masa saya ngaku beriman ke Quran, saya nggak bisa baca aja masih belum beres? Benar nggak? Iman itu secara bahasa artinya apa? Percaya. Ibu, ada seorang laki-laki yang mau melamar anak ibu, dan ibu percaya. Ibu nggak akan bakal langsung terima. Selidiki dulu, benar nggak? Pelajari dulu siapa dia, apa kerjaannya, siapa orang tuanya, bagaimana pendidikannya, bagaimana agamanya. Jadi ketika ibu memutuskan, ya saya siap menerima kamu jadi mantu, itu sudah dengan ilmu. Paham? Berarti tadi, mengapa tidak bisa? Mengapa tidak tersinggung? Karena nggak ngerti. Mengapa nggak ngerti? Karena nggak belajar. Mengapa nggak belajar? Iman bermasalah. Oke? Itu aja kesimpulannya. Berarti ujung-ujungnya kembali kepada keimanan. Ifkun, apa tadi ifkun? Kebohongan. Tadi saya sebut sampai di ifkun aja udah mendidih itu darah kita. Ditambah lagi dengan iftarohu. Iftaro, dia mengada-adakan. Hu-nya. Nyanya di sini kembali ke haza. Haza tadi artinya apa?
Ininya tadi apa? Al-Qur. Berarti hu di sini adalah Al-Qur. Dianya di ini ada dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ifkun, kebohongan, iftaro yang dia ada-adakan. Dia telah mengadakannya. Siapa dianya? Nabi Muhammad. Dua ini yang membuat kita sakit. Pertama, udahlah Quran dibilang kebohongan, dan Nabi pula lagi mengatakan ini kan dibuat-buat oleh Nabi. Dua, tersinggung kita. Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi beda sama kita. Kalau kita ngomongin apa yang terasa kita omongin. Kalau Nabi enggak. Nabi tidak akan membicarakan, mengatakan sesuatu, melainkan yang Makanya kalau kita lebih banyak salahnya. Kalau Nabi tidak salah. Ini disebut bahwa Quran ini diada-adakan atau dibuat-buat oleh coba. Kalau kita sebagai orang beriman nggak tersinggung, bermasalah iman kita. Ya? Kalau kita sebagai meyakini bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, pedoman bagi orang bertakwa, baca ini nggak tersinggung, berarti bermasalah iman kita. Dua ini masalahnya. Pertama Quran yang dituduh. Kedua Nabi Muhammad. Ifkun, kebohongan, iftarohu, dia yang mengada-adakannya. Hu ini bisa kembalinya ke ifkun lagi. Nah, ifkun tadi yang dimaksud kebohongan oleh mereka adalah Al-Quran. Nabi yang mengada-adakan kebohongan itu. Ini tuduhan paling keji. Ya. Iftaroh. Apa kata barunya iftaroh tadi? Iftaroh mengada-ada. Iftaro mengada-ada. Ifkun. Oke, simpan. Ini kata baru ini. Dan ini kata tidak banyak dalam Quran. Kalau allazina kafaru in haza illa, Bapak jangan bingung. Nanti ketemu lagi kok di ayat lain. Tapi kalau ini jarang ketemu. Nah, caranya yang jarang ketemu itu yang kita catat. Biar nempel. Balik lagi kita terjemahkan. Sampai nanti Bapak tutup Quran, kira-kira bisa nggak mengulangnya dengan bahasa Indonesia? Itu berarti udah hafal itu. Saya ulang. Yuk kita terjemahkan lagi. Wa qalal ladzina kafaru. Dan orang-orang kafir telah berkata, in hadza, tidaklah ininya di sini sudah Al-Quran, illa, kecuali ifkun, kebohongan, iftarohu, dia mengada-adakannya. Dianya siapa? Nabi Muhammad. Berarti tuduhan keji orang kafir itu dua, kepada Quran dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ paham? Kita lanjut. Masih kalau kita udah berhasil bangkit rasa marah kita di sini, bertambah marahnya di sini, akan tambah marah lagi sampai ke sini. Wa a'anahu, ini wa satu, dan hu tadi artinya nya. Hu tadi artinya nya. A'ana, menolong. Oke.
Saya buat ini. A'ana ini kata kerja. Yu'inu, kita sering mendengar kata ma'unah. Ya, ma'unah. A'ana artinya dia menolong. Ini kata kerja. Siapa subjeknya? Ini. Qaumun apa artinya? Kaum. Qaumun, kaum. Akhorun, saya cepetin aja dulu. Akhorun, yang lain. Berarti qaumun akhorun, kaum yang lain. Golongan yang lain, kaum yang lain. Ini sebagai subjek. Saya ulang. Ini kata kerja, ini subjek. Tadi ingat? Qala kata kerja, allazina kafaru sebagai subjek. Menterjemahkannya tadi allazina kafaru dulu kan? Subjek dulu baru qala. Ini saya kasih tahu. A'ana kata kerja, subjeknya adalah qaumun akhorun, kaum yang lah. Coba. Wa a'anahu qaumun akhorun. Ini kita tinggalin dulu. Menterjemahkannya, dan kaum yang lain menolongnya. Nyanya siapa? Nabi Muhammad. Berarti Nabi dalam mengadakan kebohongan Al-Quran tadi ditolong orang lain. Alaihi terhadapnya, terhadap proses pembuatan Al-Quran itu. Tambah lagi dia mencari masalah. Iya kan? Tadi Nabi mengada-adakan ifkun iftarohu, kebohongan, dia telah mengada-adakannya. Enggak cukup sampai di situ. Wa a'anahu alaihi qaumun akhorun. Dan orang lain, golongan yang lain menolongnya. Atau bahasa lainnya, Nabi minta tolong kepada orang lain. Untuk apa? Mengada-adakan Al-Qur'an. Maka saya bilang tadi, kalau nggak ada rasa marah, nggak ada rasa sakit di sini, kelewatan ini. Nah, ini balik lagi judulnya ini. Sehingga qala di sini artinya apa? Tadi qala berkata. Kalau kita lihat sampai di sini, qalanya bisa kita terjemahkan bukan berkata, tapi menuduh. Paham? Jadi dari kata berkata menjadi menuduh. Kok bisa diartikan menuduh? Karena paham maksudnya. Itu bukan perkataan, itu tuduh. Berarti kalau kita terjemahkan, wa qala allazina kafaru, dan orang-orang kafir telah menuduh. In hadza, tidaklah Al-Quran ini illa ifkun, kecuali kebohongan. Iftarohu, Nabi Muhammad mengada-adakannya. Wa a'anahu alaihi qaumun akhorun, dan kaum yang lain menolongnya alaihi, atas kebohongan itu. Nah, bergeser tadi qala berkata menjadi menuduh. Karena kita paham konteksnya. Coba satu persatu di ini. Kita ini. Asumsinya Bapak buka Quran begini, tidak ada terjemahan, Bapak langsung bisa terjemah dan bisa paham. Ya? Nah, caranya tadi ikuti terus apa yang saya tunjukkan tadi, cara melatihnya.
Wa qala alladzina kafaru, tadi berkata, sekarang kita sudah paham di sini bukan diartikan berkata tapi menuduh. Wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir telah menuduh, in hadza, tidaklah Al-Qur'an ini illa ifkun, kecuali kebohongan. Iftarahu, Nabi Muhammad yang mengada-adakan kebohongannya. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, dan golongan yang lain menolong Nabi. Itu dua ini, berarti Nabi bersekongkol dengan golongan yang lain untuk mengada-adakan Al-Qur'an. Hi-nya kembali kepada ifkun. Kebohongan itu tadi. Kalau kita sudah dapat paham seperti itu dan kita berasa kebakar emosi kita, seperti itulah sahabat baca Quran. Ya? Karena sahabat ini kita enggak. Sebelum baca badannya semangat, begitu baca sadaqallahul azim. Ibu, kalau begitu catat saja ucapan saya. Kalau begitu kita baca Qur'annya berarti enggak berhasil. Kalau waktu mau baca semangat, tapi begitu sadaqallah kita lemah, gagal. Sebaliknya, baca Quran itu seperti ini, kita colokin cas. Yang tadi hampir low bed, begitu kita cas, full baterainya. Apa kita baca Quran sudah begitu? Karena baca Quran itu melahirkan energi. Membaca Quran melahirkan energi. Maka saya bilang tadi, siapapun yang lemes badannya, kurang semangat, kurang gairah, ambil wudhu, baca Quran. Saya cuma takut ria saja, mudah-mudahan enggak. Ya, saya selalu sampaikan. Kalau bagi saya yang berat ngajar itu malam, Pak, habis Isya. Ya, malam habis Isya itu berat bagi saya ngajar. Karena siangnya saya sudah minimal 3 tempat. Berarti kalau udah malam itu udah sisa-sisa tenaga kan? Udah sisa tenaga. Mending kalau cuma dekat. Kunciran, Kosambi, Kelapa II. Ibu jangan bayangin tempat dulu deh, bayangin jalannya coba dari Joglo ke sono. Jadi ketika berangkat itu betul-betul jihad melawan diri sendiri. Minum teh hangat, minum tolak angin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setengah capek terus paksakan, macet bagaimanapun. Ketika pulang dari ngajar, saya justru sering susah tidur. Energi saya full. Paham? Tadi ibarat baterai ini tidak ada kedip-kedip dari 55 watt. Udah hampir lobet itu. Begitu dibawa ngajar, pulang ngajar, full lagi. Itu pengalaman pribadi yang terus saya rasakan dan saya ingin sampaikan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua merasakan itu. Jadi kalau kita lemes, tenaga kita kurang, baca Quran. Karena Quran melahirkan energi. Semangat kita kurang, baca Quran. Karena Quran itu membakar semangat. Jadi kunci suksesnya tadi. Ini badan kita lemes nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasakan, tamu ujung nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bersemangat. Wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftara wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Kok beda suaranya, tadi pelan sekarang udah tambah tinggi. Energi nambah. Paham? Mudah-mudahan sampai ke situ, amin. Sehingga kita menjadikan Quran ini segala-galanya, untuk ngecas energi di sini, untuk nyehatin badan di sini, membangkitkan semangat di sini, untuk hudan di sini, untuk furqan di sini. Baru dia Quran kita lakukan segala-galanya. Al-Quran adalah segala-galanya. Kita baca dulu ya. Artinya sudah paham ini? Insya Allah paham ya. Kata barunya saya berharap Bapak dicatat rapi. Ifkun, satu. Kedua, iftarohu, dua. Ketiga, a'ana. A'ana. Ini kan wa a'anahu, ini kan tiga kata tuh. Satu wa, a'ana, dan hu. Ini tiga kata. Itu artinya menolong. A'ana artinya menolong. Dari sini nanti muncul nasta'in, ista'ana, yasta'inu. Nah, kan kalau sudah ini sudah kita tahu. Ista'a, ta'i, ista'ana itu asal katanya a'ana, menolong. Ista'ana minta tolong. Kita baca. Wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkunif. Ya, ada nun kecil nggak? Ya kan? Karena ifkun dengan if sulit dibaca. Itu biasanya ditambah ada huruf nun kecil. Nun apa namanya? Nun wiqayah. Ini tambah nih. Ini. Itu membantu baca. Illa ifkunif taurah. Illa ifkunif taurah. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Ya, waqala. Wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Gimana, Bu? Nun nggak dibaca? Apa maksudnya? Hah? Oh, iftaroh. Gitu kan? Enggak dibaca karena ada di akhir.
illa ifkun iftarah. Ya. Faham maksudnya? Berasakan di sini kita betapa kejinya tuduhan allazina kafaru. Tapi balik lagi supaya kita menenangkan, supaya kita tidak jadi ini. Oh wajar orang dia nggak beriman, oke? Jadi dari tadi emosi, tenangin lagi. Wajar aja dia nggak mengimani Quran. Gitu. Walaupun kami tidak mengimani kitab mereka, tapi kami tidak dibolehkan mencerca kitab mereka. Oh berarti memang begitulah ainin mereka. Apa kitab mereka nggak ngatur itu, nggak boleh mengutak-atik kitab orang, kan begitu? Oh itu sudah cukup, itu jadi bukti yang benar mana, yang salah mana. Nggak usah pakai ilmu lain. Quran melarang kita mencela kitab lain. Ya, Quran melarang kita mencela kitab lain. Gitu. Tapi wajib hukumnya membela ketika dicela. Itu rumusnya. Kita nggak boleh menyerang, tapi wajib membela ketika diserang. Rumus. Makanya kalau Nabi dikatakan Nabi ekspansi, menyebarkan itu, memerangi, nggak ada. Nggak ada sejarahnya Nabi mendatangi satu daerah, memerangi, kemudian memaksa masuk Islam, nggak ada. Iya, gitu. Karena Nabi bukan penjajah, yang begitu penjajah itu. Oke, alhamdulillah. 1,5 jam. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita di akhir pekan ini. Ya. Dan menjadi keberkahan kita juga di awal hari ini. Sampai ketemu ahad depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.